warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Aprilia Dianada, bertindak sebagai moderator. Adapun teman-teman yang lain, Emila Azira Putri, Mira Haryanti, dan Habib Maulana Asti. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian dan Bentuk-bentuk Usaha di Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Ridah yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk kami mempresentasikan makalah ini. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Emila Azira Putri, diteruskan oleh pemateri kedua Mira Arianti, selanjutnya saya sendiri, pemateri ketiga Aprilia Dianada, dan terakhir Habib Maulana Hasdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Azira Putri, pemateri pertama dari kelompok 1. Materi saya yaitu pengertian dan bentuk-bentuk usaha di Indonesia. 1. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan hukum dan usaha ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Bentuk-bentuk badan usaha. A. Koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya yang ikut membangun ekonomi bersama. Macam-macam koperasi di Indonesia. Koperasi simpan pinjam, koperasi unit desa, koperasi serba usaha, dan koperasi sekolah. B. Badan usaha milik negara BUMN. Bentuk usaha yang sebagian modalnya dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Macam-macam BUMN yang ada di Indonesia. 1. Perusahaan jawatan atau perjan. Bentuk usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah. 2. Perusahaan umum Perum. Badan usaha milik negara dengan modal dan persian APBN pemerintah, namun lebih fokus dapat menghasilkan keuntungan atau profit. 3. Perseroan. Badan usaha yang dikelola negara, di mana sebagian atau seluruh modalnya dari pemerintah yang dikelola negara. 4. Perusahaan daerah atau PD. Badan usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah. C. Badan usaha milik swasta BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Macam-macam BUMS. 1. Perusahaan perseorangan. Usaha yang dimana modal usaha dan manajemennya ditangani sendiri. 2. Firma atau FA adalah badan usaha yang dibentuk oleh sekelompok individu untuk terlibat dalam mengoperasikan bisnis, bisa berbentuk perusahaan, komersial, atau industri. 3. Persekutuan komanditer atau CV. Suatu persekutuan rule didirikan oleh 2 orang atau lebih atas asas kepercayaan. 4. Perseroan terbatas atau PT. Badan usaha yang modalnya didapatkan dari penjualan saham. 5. Yayasan adalah salah satu badan usaha yang tidak mencari keuntungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Arianti, NIM 3720103. Saya akan menyampaikan materi tentang perusahaan dan unsur-unsurnya. Definisi perusahaan menurut ketentuan memuat 2 unsur pokok, yaitu 1. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. 2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan, dijalankan oleh badan usaha secara terus-menerus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Badan usaha. Perusahaan memiliki bentuk tertentu baik dengan berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Contohnya perusahaan dagang, firma, perseroan terbatas, perusahaan umum, dan koperasi. 2. Kegiatan dalam bidang perekonomian. Contoh seperti bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan. 3. Terus-menerus. Kegiatan usaha yang dilakukan secara mata pencarian, tidak insidental, dan bukan pekerja sambilan.
4. Bersifat tetap, maksudnya kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. 5. Terang-terangan, berarti kegiatan usaha yang dilakukan dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan orang lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. 6. Keuntungan dan atau laba, berarti tujuan dari perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba. 7. Pembukuan, maksudnya adalah perusahaan wajib untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Sekian materi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga yaitu perusahaan perseorangan dan perusahaan bukan berbadan hukum. Perusahaan perseorangan yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan merupakan pemilik dari suatu usaha perorangan tersebut. Kelebihan perusahaan perseorangan adalah 1. Keuntungan sepenuhnya jadi pemilik usaha. 2. Keputusan dan kebijakan berada di tangan pemilik. 3. Tidak dikenai pajak oleh pemerintah, melainkan hanya membayar pajak penghasilan saja. 4. Sistem organisasi perusahaan yang sederhana. 5. Tidak memiliki banyak aturan. Kekurangan perusahaan perseorangan adalah 1. Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik usaha. 2. Ketersediaan modal dan pinjaman tidak meningkat. Syarat-syarat perusahaan perseorangan yaitu pemilik usaha harus punya modal, pemilik usaha harus dapat menyusun pembukuan dengan mencantum poin-poin penting. Pemilik usaha harus memperhitungkan pajak yang akan dibayar ke negara. Contoh perusahaan perseorangan yaitu kerajinan tangan, bisnis warabala, laundry kilauan, bengkel, dan lain-lain. Perusahaan bukan berbadan hukum. Perusahaan bukan berbadan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha secara kerjasama. Karakteristik perusahaan bukan berbadan hukum adalah tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum. Subjek hukum orang-orang yang menjadi pengurus. Wewenang untuk melakukan diletakkan pada mitra atau sekutu dari bentuk hukum. Tidak punya hak dan kewajiban, tidak dapat digugat atau menggugat. Contoh perusahaan bukan berbadan hukum adalah perusahaan perseorangan, mansab atau persekutuan, firma, dan CV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Maulana Asti, NIM 37271. Saya pemateri keempat dari Pemangkala kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai perusahaan berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum. 1. Kerja badan hukum. Pemisahan harta kekayaan sehingga timbul ciri substansi terbatasnya tanggung jawab. B. Mempunyai tujuan tertentu sehingga muncul ciri substansi perpetual succession agar tidak mengganggu tercapainya tujuan. C. Mempunyai kepentingan sendiri sehingga muncul ciri substansi memiliki kewarganegaraan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri. Adanya organisasi yang teratur sehingga muncul ciri substansi memiliki kekayaan sendiri untuk membiayai organisasinya. 2. Teori-teori badan hukum. A. Legal personality as legal person. B. Teori organ. C. Teori harta kekayaan bertujuan. D. Teori harta kekayaan bersama. E. Teori simbolis. F. Modern views on legal personality. 3. Macam-macam badan usaha berbadan hukum. A. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam usaha dan memenuhi syarat. B. Badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bentuk-bentuk BUMN. Pasero adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51%.
Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara yang tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi, dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. C. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Bentuk-bentuk perusahaan daerah: perusahaan dinas daerah, perusahaan umum daerah. D. Koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi: keanggotaan sukarela terbuka, pengelolaan demokratis, kemandirian, kerjasama antar koperasi, pembagian hasil seimbang dengan jasa anggota, pemberian batas jasa yang terbatas, pendidikan perkoperasian. Bentuk-bentuk koperasi: primer oleh perorangan minimal 20, sekunder oleh badan hukum minimal 3. Jenis-jenis koperasi: simpan pinjam, konsumen, produsen, pemasaran, jasa. Pangkat koperasi: rapat anggota, pengurus, pengawas. E. Yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Unsur-unsur yayasan: badan hukum terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, kekayaan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tidak mempunyai anggota. Sifat-sifat yayasan: sosial, keagamaan, kemanusiaan. Sekian materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga yang kami sampaikan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.